Dari keresahan saya seperti itu, akhirnya saya coba cari, apa sih ada ayat tentang, bagaimana menyikapi berita palsu gitu, Mhm. Mas. Akhirnya saya riset, landasannya memang dari KPI gitu ya kan. Mhm. Jadi saya pun membaca hal itu dari sudut pandang, ilmuwan agama Islam gitu nih, Lewat lewat Ring Road. heeh heeh. Pas saya lewat Ring Road, lihat ada kampus Universitas Muhammadiyah Jogja gitu. Akhirnya malah senang Mas di sini. Nggak jadi saya pindah di tahun kedua untuk nyari kampus lain tuh nggak jadi. Bener-bener senang di sini, ngabdi di KPI gitu ya kan, aktif, ikut ICC Film, KKI TV, aktif di HMJ, sampai jadi ketua HMJ waktu itu. Kunci dari kesuksesan itu sebenarnya kalau kita nggak punya privilege, punya cuma satu, tekun. Dengan tekun kita akan berada di track jalur. Kita boleh bisa banyak hal gitu ya kan, tapi ada satu bidang yang kita tuh memang terkenal di Kita tuh situ, jago, bisa kayak megang jago, gitu ya. bisa megang gitu ya kan, tekun di situ, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sopi semuanya, Sobat KPI. Baik lagi nih di podcast KPI dan bersama aku Hadin Mahdian. Dan hari ini kita bakal ngobrol santai bareng Mas Tulus Wahyuni. Tulus Rega. Tulus Rega Wahyuni. Maaf ya, Mas. Siap. Nah, beliau adalah lulusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2013 dan saat ini menjadi dosen di Universitas Nusa Putra. Ya, betul. Oke. Nah, Mas, biar kita perkenalan nih. Ya. Aku dan juga audiens, boleh dong dikasih biografi singkatnya tentang Mas gitu. Oke. Halo, terima kasih Mas Adian. Ya. Halo teman-teman KPI. Perkenalkan, nama saya Tulus Rega, biasa dipanggil kalau di KPI zaman dulu Rega gitu ya. Oke, saya angkatan 2013. Kemudian lulus saya 2017 di KPI. Oke. Kemudian Mas, saya tuh sempat jadi staff juga di lab seperti Mas kameramen. Oke. Jadi alat-alat seperti ini, jadi pernah ikut juga di lab, jadi laboran kayak gitu. Kemudian setelah itu saya juga lanjut di admisi Mas, di bagian penerimaan mahasiswa baru, jadi desainer, kemudian content creator-nya juga. Setelah lulus. Setelah lulus S1. Sekitar di sana lama juga saya, sambil 2019 itu masuk daftar S2 2019. Nah, sambil nyambi di admisi. 2019 masuk S2, kemudian 2021 itu lulus S2-nya. Kemudian setelah itu saya daftarlah, cari-cari lowongan dosen gitu ya kan. Betul. Karena saya aslinya dari Serang, Banten, jadi memang coba untuk nyari yang deket sana dulu. Dan alhamdulillah waktu itu submit banyak banget kampus saya submit gitu ya kan, daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah kayak gitu. Nyangkutlah satu gitu ya kan, karena memang dulu nyari yang sesuai dengan bidang itu agak sulit ya untuk membuka itu. Jadi ada beberapa yang buka, saya masukin. Nah, alhamdulillah pas lihat terima di Sukabumi ya, Nusa Putra itu di Sukabumi. Ke Banten itu kan hanya 3 jam kalau nggak salah. Jadi ya bismillah diambil. Bismillah. Gitu, Oke. Kalau boleh tahu, Mas mengajar di bidang apa? Apakah sama kayak konseling gitu apa gimana? Oke, kalau saya itu Mas di bidang film Mas. Oke. Sinematografi. Sinematografi. Ya, betul. Wow. Jadi memang saya waktu di KPI ini ya di bidang itu juga ya kan, ininya bergeraknya di bidang itu. Cuman memang banyak juga ke arah desain Mas. Tapi desain kayak zaman dulu kan belum ada Canva Mas ya. Belum ada Canva, kayak masih pakai Photoshop, Corel Draw kayak gitu, itu masih jarang yang pakai gitu ya kan. Sehingga ketika ada 1-2 yang pakai, jadi ya nyari jajannya di situ. Waktu di admisi juga kan bagiannya desain seperti itu. Cuman secara desain itu saya tidak mendalami ilmunya secara teoritis, hanya praktisnya aja kayak gitu ya kan. Hanya untuk mencari uang jajan tambahan lah kayak gitu. Kemudian memang sudah tertarik di bidang film itu ketika masuk komunikasi penyiaran Islam ini Mas. Ya, waktu itu saya arahkan memang, ya ini juga tips nih kalau teman-teman mau lanjutkan karir jadi pengajar atau dosen kayak gitu. Untuk linearitas itu cukup penting Mas ya. Jadi saya melinearitaskan itu dari skripsi saya Mas. Skripsi saya itu memang membahas tentang film. Jadi dari situ. Jadi dari situ saya mengerucutkan, komunikasi ini kan luas Mas ya. Iya. Jadi saya mengerucutkan ke S1-nya skripsinya tentang film. Kemudian setelah itu jadi modal saya tuh. Jadi modal saya untuk mendaftar S2 di
Waktu itu saya S2-nya di ISI Jogja, Mas. Kayak di ISI Jogja. Ambil jurusan? Ambil jurusan itu, perfilman juga. Perfilman juga? Karena bermodal dari skripsi itu, kemudian juga saya beberapa kali produksi dengan teman-teman di KPI gitu ya kan, konten-konten kayak gitu. Jadi itu juga jadi portofolio saya, Mas. Karena memang di ISI itu memang kalau kita nggak punya portofolio kayaknya agak sulit gitu ya kan untuk melanjutkan pendidikan, apalagi kalau kita ngambilnya jurusannya penciptaan, Mas. Oke, jadi kan dulu di S2 saya ngambilnya penciptaan karena membuat karya gitu, Mas. Buat film pendek? Buat film pendek kayak gitu untuk S2-nya. Kayak gitu. Jadi kemudian di S2 pun karena saya memang ke jurusan film gitu ya kan, S2-nya waktu itu ngambil tesisnya juga pasti membuat film. Tapi saya karena saya memang ketertarikan saya di film dan kaitannya dengan agama Islam gitu ya kan, dengan dakwah gitu saya tertarik banget di situ. Jadi di S1 saya ngambil film tapi kaitannya dengan mengkajinya dengan landasan-landasan sudut pandang agama yang ya sudah diajarkan sama dosen-dosen di KPI gitu ya kan. Kemudian di S2-nya pun akhirnya film yang saya ciptakan itu, Mas, itu landasannya juga dari hasil saya riset dari surat Al-Hujurat ayat 6. Jadi kemudian saya bedahlah si suratnya itu, kemudian saya cari tafsirnya segala macam. Saya tafsirnya macam-macam kan, nggak cuma satu tafsir gitu ya kan. Jadi saya untuk ini, Mas, untuk apa namanya, untuk landasan saya membuat naratifnya, untuk membuat ceritanya, untuk membuat storyboard nih dari situ, dari surat Al-Hujurat. Kemudian saya coba kembangkan dengan multidisiplin itu ya, sudut pandang agama kemudian dengan teknis dari perfilman itu. Jadi alhamdulillah lah jadi filmnya kayak gitu. Menarik nih. Kalau boleh tahu tema dan sinopsis filmnya apa? Tema dan sinopsis filmnya, jadi waktu itu, Mas, tahun 2021 itu ya, akhir 20 dan awal 2021 itu kan lagi banyak ini ya, lagi musimnya pemilu kalau nggak salah ya. Jadi banyak berita hoax berseliweran gitu, Mas. Banyak apa namanya berita palsu yang kita pun nggak tahu ini asli atau palsu nih beritanya gitu ya kan. Dari keresahan saya seperti itu akhirnya saya coba, karena saya memang apa namanya landasannya memang dari KPI gitu ya kan. Jadi saya pun membaca hal itu dari sudut pandang ilmuwan agama Islam gitu ya kan. Coba cari apa sih, ada ayat tentang bagaimana menyikapi berita palsu gitu, Mas. Akhirnya saya riset beberapa Al-Quran dan hadis gitu, saya cek ada Quran surah Al-Hujurat ayat 6 tentang tabayun, Mas. Oke, jadi artinya kita ketika kita menerima suatu berita itu jangan mentah-mentah untuk langsung di-share lagi. Jadi kita harus beberapa kali meng-cross check gitu kan, mencari faktanya kayak gitu. Dari situ, Mas, tuh. Jadi judul filmnya pun saya kasih nama judul Tabayun. Oke. Jadi sebelum ada film Tabayun yang ada di bioskop sekarang itu tuh, Mas juga udah buat. Udah buat dulu tapi film pendek lah kalau menurut saya gitu. Oke. Nah, Mas, tentang filmnya itu ya, itu menceritakan tentang apa kalau boleh dikasih tahu? Itu ceritanya sebenarnya kalau film yang saya buat itu, yaitu, Mas, PR saya di S2 itu adalah untuk mengeksplorasi teknis, Mas. Teknis yang ada di perfilman, kemudian saya kawinkan dengan ceritanya sesuai dengan Quran Al-Hujurat ayat 6 tadi, Mas. Gitu. Jadi tidak membuat film fiksi sebenarnya. Membuat filmnya tuh film eksperimental. Jadi karena saya harus mengeksplorasi gitu. Jadi kalau film fiksi itu kan alurnya kan narasinya jelas gitu ya kan. Alurnya kelihatan lah gitu ya. Tapi kalau film eksperimental itu memang terkesan abstrak gitu, Mas. Sorry, dokumenter bukan? Bukan. Kalau dokumenter itu fakta. Oke. Landasannya fakta. Kalau eksperimental itu memang ya seperti eksperimen gitu ya kan, mengeksplorasi kayak gitu. Jadi kalau secara cerita sebenarnya ada ceritanya, cuman saya buat menjadi eksperimental sehingga ceritanya itu harus benar-benar kita nonton film tuh harus benar-benar mikir dan harus benar-benar perhatiin biar dapat ceritanya. Kadang-kadang jadi multi tafsir gitu nggak sih, Mas? Jadi setiap orang tuh punya tafsir yang berbeda terhadap filmnya. Apa gitu? Itu dipersilahkan, nggak masalah. Oke. Karena eksperimental tuh dikembalikan ke penontonnya. Walaupun yang tahu tujuannya adalah sang sutradara. Ya, kemarin aku juga habis ikut festival film di
di kota situ tentang film-film seni gitu. Wah itu emang Alura kita yang nerjemahin sih sebenarnya. Betul. Tapi unik sih karena banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari film itu. Tapi dengar-dengar sih Mas, Mas Rega itu ngambil jurusannya fokusnya ke konseling. Apa benar Mas? Kalau konseling sih enggak sih, sebenarnya ke komunikasi Oh, ngambil Islam komunikasi. Broadcasting di KPI-nya ya. Oke, iya. Oh, nah ikut Kini Club nggak? Kini Club sempat ikut waktu itu Mas. Ikut juga di tahun, cuman saya nggak terlalu aktif gitu ya kan. Karena saya itu sibuk di himpunan Mas. Himpunan mahasiswa jurusan KPI gitu ya kan. Dan di KPI pun tuh dulu tuh ada yang namanya ICC. ICC film? Iya, ICC film. Di HMJ-nya ya? Di HMJ-nya. Dulu kan banyak tuh ICC tuh. Jadi saya ngurus itu, termasuk ngurus ICC film, ICC radio, dan segala macam itu ya. Jadi banyaknya justru bikin karya atau bikin konten-konten itu sama teman-teman ICC Mas. Kayak gitu. Mungkin kalau penasaran mungkin ada beberapa YouTube yang sudah termasuk membuat ini Mas, waktu itu kita menginisiasi buat KKI TV. Oh, oke. Zaman dulu tahun 2016 itu ada KKI TV. Gitu. Jadi itu ya salah satu produk yang waktu itu sustain ya. Iya. Jadi ya cukup membantu itu untuk memperbanyak portofolio. Kemudian kita juga di situ juga banyak teman-teman dari angkatan sebelum setelah saya ya, adik-adik tingkat itu juga ada di KKI TV kayak gitu. Jadi sibuknya malah justru di internal KPI-nya Mas waktu itu. Jadi jarang keluar ke Kine Club atau ke Ciko gitu. Tapi sempat buat project di Kine Club nggak? Enggak, belum sempat. Tapi kalau yang di ICC filmnya itu buat? ICC film buat gitu. Ada project film pendeknya kayak gitu ya kan. Kemudian dengan KKI TV juga sama. Dulu aktif ya? Aktif banget Mas. Tapi aktifnya internal. Internal. Di KPI. Dan kalau ya makin solid nggak sih kalau misalnya internal gitu? Iya. Nah buat teman-teman HMJ nih bisa nih diaktifkan lagi nih ICC filmnya. Biar kita tuh makin banyak karya di KPI gini kan. Oke. Nah kita tarik ulur lagi nih Mas. Apa yang membuat Mas ini tertarik sama komunikasi penyiaran Islam spesifik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta? Oke nih pertanyaannya bagus nih Mas nih. Ini ceritanya agak panjang, cuman saya sederhanakan. Oke, boleh. Panjang juga nggak apa-apa sih Mas sebenarnya. Oke, jadi gini. Saya kasih judul nih kalau saya cerita nih, ini saya sering lakukan ini, judulnya tuh kayak gimana ya? Tersesat di jalan yang benar, Mas. Tersesat di jalan yang benar? Ya, ini. Oke, menarik. Tersesat di jalan yang benar. Jadi, ini judulnya ya, untuk cerita kita nih, Mas ya. Jadi, memang dulu saya dari Banten, saya kan di SMK ya, SMK. Kemudian, ke Jogja itu memang tujuannya nggak ada sama sekali ke UMY Mas, sama sekali nggak ada kepikiran di lintas saya itu harus ke UMY, enggak. Dulu tuh memang tujuannya ke ISI Mas, ke film ISI gitu ya kan. Karena kenapa? Ya saya lihat banyak, kayaknya keren nih ISI gitu ya kan. Kemudian nyanyi banget. Filmnya bagus gitu ya kan. Terus kemudian teman saya kan waktu di SMK magangnya di ISI gitu ya kan, di ikut produksi teman-teman ISI lah kayak gitu. Jadi saya diceritain sama teman saya di SMK tuh, wah tertarik nih, pokoknya lulus SMA harus ke Jogja ke ISI. Akhirnya saya datang ke Jogja ke ISI Mas. Daftar di ISI 2 kali. Jurusan film dan televisi. Oke, film dan televisi. Daftar di ISI 2 kali, saya kira akan lancar gitu ya kan, karena background saya juga di SMK gitu ya kan. Kemudian udah ada basic gitu ya kan, ternyata tidak semudah itu Mas. 2 kali daftar, 2 kali gagal. Oke, akhirnya dari ISI pulang lah Mas saya. Kecewa gitu ya kan, sedih gitu ya. Pulang, bis dari ISI, itu kan saya di Giwangan ya. Bis dari Giwangan, itu kan lewat sini, lewat Ring Road. Pas saya lewat Ring Road, lihat ada kampus Universitas Muhammadiyah Jogja gitu kan. Saya tuh karena orang daerah gitu Mas ya, jadi lihat kampus yang gede tuh kayak, wih ada kampus gede ini gitu ya kan. Wah keren nih, ada kampus Universitas Muhammadiyah juga, dan saya pun kurang begitu familiar dengan Muhammadiyah Mas, karena memang di tempat saya di Banten di Serang itu ada Muhammadiyah, cuman tidak terlalu besar gitu ya kan. Cuma tidak terlalu familiar lah. Oh ternyata ada kampus Muhammadiyah juga yang gede gitu ya kan. Akhirnya saya berjanji tuh, kayaknya saya harus balik lagi nih, saya harus ke UMY gitu. Pas datang ke UMY, saya langsung cari yang kaitannya dengan film gitu ya kan. Datanglah ke daftar di admisi itu ya. Daftar di admisi, saya daftar ke komunikasi Mas. Komunikasi, tes CBT waktu itu ya. Tes CBT, alhamdulillah tuh
Lolos. Oke, lolos, kemudian ada tagihan segala macam kayak gitu kan, ada deadline yang harus dibayarkan segala macam kayak gitu. Pulanglah saya, senang tuh pulang, dapat ngasih kabar ke rumah. Oke, kuliah di komunikasi nih, saya riset juga ilmu komunikasi UMY kayak gimana, wah ternyata bagus juga perfilmannya gitu ya kan, bagian broadcast-nya bagus gitu ya kan. Oke, habis itu saya ngajak orang tua ke sini untuk membayar lah gitu ya kan. Ternyata Mas, pas saya datang ke sini, pembayaran saya tuh udah lewat tengah masanya Mas. Oh, Udah expired gitu udah ya kan. expired. Udah expired nih, udah sama orang tua ke sini gitu ya kan, udah aduh gimana nih. Ya udah kehilangan si komunikasinya Mas, karena udah expired. Pas mau daftar komunikasi lagi untuk tes CBT lagi, udah tutup. Oh, udah tutup. Udah tutup, itu udah nggak bisa. Akhirnya bingung saya di situ tuh. Ada sama admisi sama Pak Marwadi kalau nggak salah waktu itu. Pak Marwadi tuh nawarin gitu ya kan, yaudah kamu tes lagi aja. Ada nih jurusan komunikasi penyiaran Islam gitu ya kan. Wah apa nih Pak? Nah, dijelasin lah sama dia. Oke, karena waktu itu memang udah terlanjur sini, udah sama orang tua gitu ya kan, nggak dapat apa-apa gitu ya kan. Masa kalau pulang ke Banten lagi kan belum ada yang saya pegang gitu ya kan Mas. Akhirnya udahlah nggak apa-apa, ambil KPI gitu Mas. Oke, ambillah KPI. Belum senang waktu itu Mas, masih kayak udah di KPI dulu lah. Nanti tahun kedua pindah. Saya bilang gitu. Nanti ke tahun kedua pindah. Tapi akhirnya setelah dijalanin Mas, setelah dijalanin di KPI, alhamdulillah. Jadi nggak tahu ya kenapa, mungkin Allah tuh nunjukin jalan gitu di sini kan. Makanya saya bilang tadi tersesat jalan yang benar. Alhamdulillah semua kayak alam tuh mendukung gitu ya kan, semua dimudahkan gitu ya kan, semuanya ketemu teman-teman, ketemu dosen-dosen yang Masya Allah baik-baik banget gitu ya kan. Dosen tuh bagi saya dosen di KPI itu bukan hanya sekedar dosen, banyak yang justru jadi orang tua untuk saya Mas. Banyak almarhum Pak Nawari gitu ya kan, kemudian Pak Yamin, Pak Mali, Pak Imam, Bu Dina, Pak Fatur ya. Itu banyak banget ngebantu saya selama di KPI gitu ya kan. Beberapa banyaklah pengalaman di KPI akhirnya malah senang Mas di sini. Nggak jadi saya pindah di tahun kedua untuk nyari kampus lain, itu nggak jadi. Akhirnya saya benar-benar senang di sini, ngabdi di KPI gitu ya kan, aktif, ikut ICC Film, KKI TV, aktif di HMJ sampai jadi ketua HMJ waktu itu Mas. Pernah jadi ketua HMJ-nya, kemudian ininya seneng lah kayak gitu ya kan di KPI ini. Terus dapat istri pun di KPI Mas. Oh gitu. Iya, jadi KPI semua dapat nikah orang KPI, jadi semuanya tuh ya alhamdulillah sih. Jalannya di KPI. Tapi sempat kaget nggak Mas? Karena kan background Mas dari SMK ya. Dan ini kan juga banyak jadi ketakutan para teman-teman yang bukan dari pondok. Takutnya kaget masuk KPI. Nah, kalau Mas sendiri gimana? Sebenarnya kalau kaget sih nggak terlalu Mas ya, karena memang di sini juga di awal semester kita juga kan dipelajari juga dasar-dasarnya gitu ya kan, ada semacam kegiatan yang buat kita tuh jadi have fun justru di sini. Oh ini KPI itu seperti ini, ada pengenalan dulu kayak bridging gitu Mas, kayak gitu. Jadi nggak begitu kayak, dan saya pun bukan backgroundnya bukan pesantren Mas, saya nggak pernah pesantren. Terakhir pesantren itu pesantren kilat Mas, 7 menit. Gitu aja. Jadi singkat banget gitu ya kan. Nah itu dia, jadi nggak pernah masuk pesantren, jadi pas kesini nggak kaget, wah banyak pelajaran agama. Nggak juga, jadi malah justru senang, oh ini kekurangan saya itu banyak ya kan. Dapat wawasan baru dapat gitu wawasan baru, jadi ya alhamdulillah gitu. Nah, hal yang paling berkesan di S1 ini apa Mas? Yang paling berkesan di S1? Ya, yang paling emang nggak bisa dilupakan. Ya pastinya himpunan Mas. Oh, himpunan. Berkarir di himpunan. Iya, wah itu ngebangun silaturahmi di himpunan itu memang sangat-sangat berkesan gitu Mas. Jadi keluarganya dapat, samping dosen dan himpunan lah kayak gitu ya. Jadi memang sama dosen tuh saya ini banget, deket banget gitu Mas ya. Sering main beberapa kali ke rumahnya. Kemudian ya saya bilang tadi, bukan hanya menjadi dosen, jadi mentor, jadi orang tua kayak gitu. Termasuk teman-teman di himpunan, di himpunan juga sama. Sportif banget gitu. Kakak kelasnya itu kan banyak orang Sunda, saya kan dari Sunda ya. Banyak orang Sunda juga di himpunan, jadi yang benar-benar ngerasa kayak keluargaannya tuh dapat banget gitu, yang nggak saya dapetin mungkin di S2. Kalau S2 kan singkat banget gitu ya. Kayak gitu Mas. Nah, dapat project film juga kan Mas? Pas kuliah S1? Dapat bikin sih sebenarnya, buat
Itu menjadi proyek film pertama atau gimana? Waktu S1. Ya, itu film-film pendek lah kayak gitu yang dibuat sama teman-teman ICC Film dan KKI TV waktu itu. Oh, oke. Dapat ini nggak mata kuliah yang diajar oleh Pak Imam terus disuruh buat film? Waktu tahunnya saya belum, Mas. Oh, belum ya? Waktu tahunnya saya itu Pak Imam itu ajar apa ya kalau nggak salah tuh dakwah dan media kalau nggak salah. Cuman waktu itu kita tugas akhirnya masih ini, Mas, masih buat drama. Kayak buat drama pertunjukan kayak gitu. Oh, teater gitu? Kayak gitu. Oke. Seru tuh. Tapi kalau untuk yang film itu sebenarnya proyek film itu lebih banyakin kita dapatnya di HMJ-nya. Kayak gitu. Kalau di angkatan aku ada nama mata kuliahnya Psikologi Komunikasi Dakwah yang ngajar juga Pak Imam dan itu buat film. Itu jadi film pertama rata-rata anak KPI sih. Culture shock banget. Aku juga sebagai sutradara ya harus menghandle satu kelas. Jadi ceritanya banyak. Nah, kalau Mas waktu itu film pertamanya sebagai apa? Film pertamanya sebagai sutradara, Mas. Oh, langsung jadi sutradara juga? Sama kita, Mas. Gimana, Mas? Seru nggak, Mas, jadi sutradara kalau menurut Mas? Iya, seru banget, Mas. Jadi, kita tuh imajinasi, Mas. Imajinasi ide kan? Gitu ya? Jadi, apa yang imajinasi yang kita pikirkan gitu ya kan. Kemudian kalau misalnya kita juga sebagai penulis naskahnya, itu juga saya kira seru juga tuh. Jadi boleh nulis naskah sambil imajinasi gitu kan, apa yang akan kita tuangkan gitu ya kan. Kemudian pas syutingnya pun ya sutradara tetap harus inline dengan konsepnya gitu ya kan. Ya itu dia seru banget jadi sutradara bagian daripada ini himpunan kayak gitu. Tapi kan bikin film itu kan bukan sekedar kita nyeritain cerita doang, tapi harus ada pelajaran yang bisa diambil. Ya, otomatis kan kita sebagai sutradara itu harus observasi dulu, belajar dulu, riset dulu. Nah, Mas ketika riset itu ada sesuatu yang Mas temuin nggak kayak, oh ternyata begini ya gitu? Tentu, Mas. Tentu. Jadi kita memang risetnya pun nggak bisa sebentar gitu ya kan. Jadi kita observe ke lapangan gitu kan, isu apa yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian ya tetap dengan pendekatan dari komunikasi konseling Islam gitu ya kan, tetap kita punya senjata itu sih Mas sebenarnya. Betul. Yang membedakan kita sama Ilkom ya, itu ya. itu seneng banget itu di situ. Kalau boleh tahu film pertamanya itu tentang apa? Kalau lupa saya Mas kira-kira kalau judulnya. Berapa menit? Ada sekitar 10 menitan kalau nggak salah. 10 menit. Masih ingat nggak menceritakan tentang apa? Ceritanya tentang apa ya? Waktu itu zamannya ini sih Mas, waktu itu tuh film pertama yang diproduksi di sini gitu ya kan. Itu waktu zaman Covid ya. Waktu itu nyeritain terkait dengan ini. Orang yang sudah tokoh utamanya itu di PHK. Kemudian di PHK karena Covid gitu ya. Iya, banyak tuh zaman itu. Kemudian ya dia tertekan gitu ya kan dengan ekonominya, sehingga dia waktu itu lihat dia lihat uang di jalan ya kan, uang di jalan, kemudian dia ambil atau enggak gitu ya kan. Karena kalau nggak diambil gitu ya kan, dia butuh itu untuk token listrik rumahnya Mas. Uangnya tuh 50.000. Gitu. Kalau nggak diambil, token listriknya mati. Tapi kalau diambil, bukan hak dia. Dilema tuh. Akhirnya ya endingnya pasti nggak diambil gitu kan, nggak akan diambil dan padam lah lampu listriknya. Kayak gitu. Tapi di balik semua itu akhirnya ada hikmahnya ya dia ya menurut saya sukses untuk mengalahkan hawa nafsunya. Kayak gitu sih. Nah, output filmnya itu untuk apa? Untuk lomba kah atau untuk sebenarnya untuk konten di sini aja. Oke. Itu ditaruh di mana? Di YouTube? Ada di YouTube saya kalau nggak salah sama kayaknya di KKI TV deh ada. Oh gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman Shopee ya, sobat KPI yang kepo bisa dicek di YouTube-nya tuh. Di YouTube KKI. Iya, gitu. Nah, Mas ngikutin perkembangan film di Indonesia juga nggak? Ya, insya Allah ngikutin karena memang ini kebetulan saya juga lagi penelitian disertasi gitu ya kan. Nah, tentang festival film. Oh gitu, di mana? Festival film indie di Jogja. Oke. Jadi saya mau nggak mau harus mempelajari terkait seluk-beluk film Indonesia dulu sebelum mengerucut ke film indie di Jogja. Gitu. Info-info ya Mas kalau misalnya udah ada. Siap. Nah, menurut Mas sutradara di Indonesia yang menurut Mas bagus itu siapa?
Akhirnya tetap ke sutradara Riri Riza, kemudian banyak sih Mas ya kalau sebutin. Oh ya, kalau paling bagus susah ya? Kayaknya yang saya ikutin ya Hanung, kemudian ininya Hanung tuh Jaihan Angga, nah kayak gitu. Jadi sama yang baru-baru populer baru populer kemarin baru ketemu bulan lalu Mas Wahyu Agung Prasetyo. Okay. Ya kemarin ketemu jadi informan saya di penelitian itu. Oke. Nonton sore nggak Mas? Sore harusnya sih nonton nih Mas. Tapi kemarin nggak kebagian tiketnya, kan ada di JAV. Iya, di JAV. Tahun ini kan di JAV tuh ada sore gitu ya kan. Saya kehabisan tiketnya, malah yang nonton itu agak lain yang menyalap mantik itu. Itu udah nonton? Belum. Belum. Nanti di JAV ini nontonnya. Oke. Ya ini aku juga baru pengen nonton sih, Nyala Mantiku. Tapi menurut Mas agak lain yang pertama tuh gimana? Agak lain pertama ya jelas inilah. Lihat dari penontonnya kan banyak ya, sebelum dikalahkan sama Jumbo ya. Iya betul. Ya karena memang saya suka komedi gitu Mas ya. Jadi film-film komedi ya pasti relate dengan saya, apalagi teman-teman komik gitu yang mainnya. Menurut Mas nih sebagai orang yang pecinta film ya, kenapa film agak lain pertama itu banyak yang nonton? Karena pasti banyak faktor ya. Bisa dari segmentasinya yang menyeluruh atau gimana. Nah menurut Mas kenapa bisa rame? Kenapa bisa rame? Oke, pertama tentu ini Mas ya, momentum ya. Ya momentumnya ya pas ya waktu itu ya. Momentumnya pas, kemudian pemilu juga. Yes, kayak gitu. Kemudian ini sih lebih dari itu sih saya rasa sekarang tuh Mas, pemain-pemain film yang pemainnya adalah komik gitu ya, alumni komik, entah itu kompetisi apa gitu ya kan. Itu saya rasa sekarang lagi jadi daya tarik gitu ya kan. Kalau nonton film komedi ya pasti ada orang-orang komik itu. Ada komika itu. Oke, jadi kayak gitu. Jadi pas lihat agak lain ya. Ini kayaknya lucunya nggak gagal gitu ya kan. Karena yang main juga udah profesional dan orang-orang tahu itu lucu gitu. Iya gitu. Jadi ya seru lah itu Mas. Oke. Kita balik lagi ke pertanyaan awal. Masalah kuliah nih. Nah, tadi juga sempat disinggung ya kenapa Mas lanjut ke S2. Tapi kalau boleh tahu nih alasan sebenarnya apa yang mendorong Mas akhirnya ngambil aku nih harus ngambil S2 nih. Itu apa sebenarnya? Oke, ini juga Mas nih ceritanya sebenarnya saya nggak ada niat untuk jadi pengajar Mas ya. Belum ada niat ke sana waktu itu ya. Waktu saya baru lulus S1, kemudian saya jadi laboran di sini, kemudian saya juga kerja di admisi. Akhirnya kayaknya saya harus update gitu ya kan, harus coba hal baru gitu ya kan. Waktu itu ya alhamdulillah Mas, kenapa saya bilang semuanya dapat di sini gitu ya kan, di KPI, di UMY gitu ya kan. Ikhtiar saya pun dapatnya di sini Mas. Jadi waktu itu masih ingat tuh di masjid, ya Allah saya harus kira-kira kasih jalan nih, saya harus ngapain gitu ya kan. Harus ngapain, saya belum kepikiran untuk lanjut gitu ya kan. Saya harus ngapain nih kira-kira untuk ngupdate diri saya gitu ya. Waktu itu udah berkeluarga itu Mas, gitu. Kemudian akhirnya di masjid itu lagi merenung habis Jumatan, saya duduk dulu tuh. Lama duduk situ. Habis itu kayak ada nggak tahu ya apa gitu Mas, pokoknya ada kayak yang arahan gitu. Udah lanjut S2, bukan jadi dosen tapi udah lanjut S2 gitu kan kayaknya gitu. Itu dalam batin saya tuh, lanjut S2. Kayaknya bilang bismillah gitu ya, lanjut S2. Akhirnya dari situ tuh mulai. S2 kan lumayan, administrasi kan lumayan ya. Maksudnya administrasi persyaratan TOEFL segala macam. Nah, saya cari dari situ Mas. Udah punya keyakinan dapat keyakinan di masjid ya, di masjid kampus itu udah lanjut S2. Saya cari itu TOEFL segala macam, persyaratan, saya perbanyak portofolionya. Update segala macam, baru daftar S2 gitu ya kan. Setelah S2 lulus ya karena sudah masuk ke ranah situ ya Mas ya. Jadi udah makin kuat, makin kukuh gitu kalau bismillah lah jadi dosen karena memang itu salah satu dosen di KPUM ya yang jadi role model, yang inspirasi saya itu Pak Imam Mas. Pak Imam tuh udah kayak kakak sendiri. Gitu. Jadi beliau yang ya saya bilang mentor lah gitu ya kan. Saya kalau ada apa nanya ke beliau gitu ya kan, Pak butuh arahan gini. Oh iya Mas, saya mau S2 apa gini. Oh iya bagus ini diarahin lah kayak gitu.
sama beliau. Dan pas mau ngambil S2 itu udah tahu mau ngambil jurusan apa? Ya, udah tahu karena saya kan tadi melinearkan dari S1 saya, skrip saya tentang film. Gitu. Jadi pas S2 diisi itu, kayaknya harus ngambil film juga kayak gitu. Nah, momen apa di S2 ini yang menurut Mas berkesan banget? Di S2 itu berkesannya ini, Mas. Ya, saya lagi-lagi alhamdulillah nih, bilang alhamdulillah, bersyukur banget. COVID waktu itu, Mas. Waktu 19, 20, 21 itu kan COVID ya. Lagi 2021 itu tinggi gitu ya kan. Bahkan saya dan keluarga itu kena 2 kali, Mas. Direhab di ya, kena 2 kali lah COVID di sini. Kena sekali. Sempat direhab di isolasi waktu itu. Di Unires waktu itu. Di Unires? Ya, di isolasi di Unires. Kayak gitu. Kena sekali. Habis itu yang buat berkesan di S2 itu justru ini, Mas, dari COVID itu ya kan. Saya tuh memang ya COVID kan ekonomi lagi ini banget, Mas. Semua aspek ekonomi lagi turun banget kayak gitu ya kan. Karena saya juga biaya sendiri kan di S2 tuh. Itu dapat potongan, Mas. Dari pemerintah. Dari pemerintah. Pembayaran si S2-nya itu, ya kan. Itu potongannya sampai lulus. Jadi bayar semester 1 dan semester 2 memang semester 1 memang full gitu ya kan. Tapi semester 2 dan sampai semester 4 kalau nggak salah itu ya kan. Itu saya dapat potong 50%, Mas. Jadi memang terbantu banget gitu ya kan. Kemudian secara syuting kan nggak boleh banyak orang, Mas. Iya, pas zaman itu ya? Iya, zaman itu nggak boleh banyak orang. Karena kalau banyak orang ya diusir kita. Iya, diusir. Nggak boleh dibubarin lah syuting itu. Jadi gimana caranya saya buat film tapi nggak banyak orang gitu ya kan. Jadi akhirnya saya kan harus gimana mengutar-otak skripnya. Gimana nggak banyak orang, kemudian nggak banyak hari yang digunakan. Gitu. Itu jadi itu lumayan tricky banget, challenging banget gitu ya kan, ngehindarin biar nggak berkumpul massa gitu ya kan. Ya, tapi alhamdulillah itu semua kelar ya itu kira-kira. Tapi akhirnya jadi ya, Mas? Tapi alhamdulillah jadi, selesai itu. Total krunya berapa itu? Total krunya, ini sedikit nih, Mas, sebenarnya. Total krunya itu pemain 3, krunya kalau nggak salah itu 5 atau 6 ya. Jadi kurang dari 10, Mas. Itu 5 orang itu nge-backup semuanya berarti? Yes, betul. Oke. Nah, kalau teman-teman tahu ya, dalam kru film itu biasanya ada banyak. Ada bagian astradanya, ya kan? Ada yang bagian lighting, ada yang bagian sound. Tapi itu bisa di-backup semuanya? Iya, bahkan saya pun nge-backup sutradara dan nge-backup jadi pemain pendukung juga di situ. Jadi ekstras juga? Jadi ekstras, editor. Oke. Gitu, Mas. Jadi karena keterbatasan itu ya, nggak boleh berkumpul banyak gitu. Oke, dan akhirnya lulus ya, tesisnya juga membahas tentang film, langsung menjadi dosen di Universitas Nusa Putra. Sukabumi. Itu apakah ada transisinya, apa gimana? Jadi di Universitas Nusa Putra Sukabumi itu saya kan ngajarnya di desain komunikasi visual, Mas. Oke, DKV gitu ya kan. Cuman memang kebidangan saya memang di film, sinematografi gitu ya kan. Jadi ketika saya melamar ke situ pun saya bukan megang mata kuliah desain, Mas. Karena memang nggak paham secara teori, saya bilang tadi kan. Tadi otodidak ya? Otodidak lah, kayak gitu. Ya bisa desain, cuman nggak paham secara teori. Dan karena di sana ada kebutuhan terkait dengan dosen mata kuliah sinematografi, ada fotografi, sinematografi, audiovisual, kayak gitu ya kan. Nah itu berarti mata kuliah yang bisa saya ambil lah kayak gitu ya kan. Oke, akhirnya bisa lah di sana ngajar. Udah sekitar 2021, 22, 23, 24, 25, udah 4 tahun, Mas. Oke, udah 4 tahun ya? 4 tahun kurang lebih. Kalau boleh tahu nih, gaya mengajar Mas tuh gimana cara ngajar? Kalau saya sih ya dapat inspirasi juga ya dari dosen-dosen di sini gitu ya kan. Gimana cara mengajar yang bagus, yang baik kayak gitu ya kan. Ya saya terapkan itu. Kemudian tapi nggak lupa dengan karakter pribadi saya, Mas. Saya kan memang orangnya suka guyon, Mas. Suka lucu, suka humoris kayak gitu ya kan ke mahasiswa ya. Itu yang saya terapkan. Biar nggak terlalu kaku juga ya? Nggak terlalu kaku, sehingga mahasiswa tuh juga jokes-jokes yang saya keluarkan gitu ya kan, kadang kena gitu ya kan, kadang nggak kena juga gitu ya, tapi mereka udah tahu gitu ya. Tapi at least membuat mereka nggak terlalu kaku lah jadinya. Nah itu tujuan saya justru gitu. Jadi saya tuh nggak mau ketika saya nerangin, tapi mahasiswa tuh kayak
mengkerut mukanya, kelihatan Oh, bingung segala macam. Saya mantap. pengen mereka tuh enjoy aja gitu. Enjoy aja. Apalagi mata pelajarannya juga tentang sinema, Iya, ya kan? tentang sinema. Harusnya bisa membaur sama anak Iya, muda. betul. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan kita udah cerita banyak ya tentang pengalaman Mas. Mhm Kira-kira nih, sejauh ini, mhm dari perjalanan Mas yang udah panjang ini, mhm ada nggak satu pelajaran yang bisa Mas petik dan mhm. bisa Mas sharing ke teman-teman semuanya? Pelajaran yang bisa Tadi sebenarnya udah banyak sih pelajaran. Nah, tapi kalau misalnya dikerucutkan ya, jadi heeh satu poin gitu, heeh. tentang menerima takdir atau nggak apapun itu, ada nggak Mas kira-kira? Oke, sebenarnya, kayak ini berdasarkan dari pengalaman saya juga ya, Mas, ya, Mhm. dan pengalaman juga observasi, Heeh, melihat pengalaman yang lain gitu ya kan. Kunci dari kesuksesan itu sebenarnya kalau kita nggak punya privilege, oke, ya, kuncinya cuma satu, tekun. oke, Oke, tekun. tekun. Dengan tekun kita akan berada di track jalur. Mhm, Oke, tekun itu tidak apa namanya, tidak ada kewajiban untuk pintar di situ, Mas. hmm, Untuk memang apa, apa namanya, menguasai semuanya gitu ya kan. paham, Kita juga pasti ada kekurangan segala macam. betul, Tapi betul. dengan tekun kita tuh ada di inline jalannya gitu ya kan, kita jadi terus meng-upgrade, ada proses kayak gitu. Oke, oke, oke. Nah itu dia sih kalau menurut saya tuh. Dan progres kita Mhm. kalau bisa linear ya dengan apa yang kita bisa gitu. Iya, kalau bisa mungkin dari kalau teman-teman mau berkarir sebagai pengajar atau praktisi pun sebenarnya dari S1 itu sudah coba mengerucutkan kita mau ngambil di bidang apa gitu ya kan. Walaupun sebenarnya kita boleh bisa banyak hal gitu ya kan. Mhm. Tapi ada satu bidang yang kita tuh memang terkenal di Kita tuh situ, jago, bisa kayak megang jago, gitu ya. bisa megang gitu ya kan, tekun di situ, Mas. Heeh, Kayak gitu. Yang lainnya mungkin bisa jadi supporting oke, kayak oke. gitu. Tapi kan Mas ada beberapa anak muda yang belum tahu sampai sekarang nih, Mhm kira-kira aku nih bidangnya di mana. mhm Menurut Mas gimana sih cara anak muda itu biar bisa menemukan jalan itu mhm. gimana? Oke, jangan pernah lelah untuk coba sebenarnya. Oke, exploring ya. Exploring, coba. Tanya ke diri sendiri, kamu suka apa? Oke. Kayak gitu. Suka apa, kemudian ketika, "Wah, saya nggak suka apa-apa nih," kadang-kadang kan Ada ya gitu begitu? ya, ada yang begitu. Ada gitu. Coba cari referensi gitu Cari ya kan, referensi. siapa tahu itu jadi pemantik gitu ya kan. Betul, betul. Awalnya memang saya pun sebenarnya ya dari SMK itu sudah suka apa, sudah suka dengan kaitannya dengan audiovisual, ya jadi memang, saya pupuk kayak gitu ya. Betul, betul. Oke, Berarti berani mencoba sih. yes, Karena betul. bukan berarti Anda tuh nggak suka apa-apa, tapi Mhm, Anda tuh belum berani mencoba gitu. iya betul. Gitu ya. Oke, terakhir nih Mas. Mhm Next, sekarang besok ada project apa nih ke mhm. depannya? Kalau untuk project sebenarnya belum ada sih Mas, kalau untuk Oke. project-nya. Cuman karena sekarang lagi, sibuk untuk, penelitian gitu Heeh. Mas. Oh ya S3 ya tadi ya? Ya jadi Oke. lagi penelitian disertasi gitu, jadi memang fokus ke situ. Karena saya juga kan dapat beasiswa dari kampus ya, Heeh. dari kampus jadi memang harus ditargetkan untuk lulus 3 tahun, jadi Oke, memang, oke, oke, oke. waktunya kayaknya untuk ke situ dulu deh. Heeh. Mhm Oh ya tadi mau coba notice dikit ya. mhm. Ini S3 jurusan apa? Film juga? Saya S3-nya ngambil di media komunikasi Mas, Ya, di di Universitas universitas? Kebangsaan Malaysia, Oh, wow, oke. gitu. Jadi, dapat kesempatan lah di sana gitu ya kan. Tapi karena memang saya tadi itu, eee, lain dari S1 gitu ya Mhm, kan, mhm. bidangnya di S1 ngebahas film, jadi S3 pun pasti itu yang Pasti akan harus saya linear bahas. juga tadi Iya, kan udah dikasih betul. tahu juga. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mas Rega ya Oke, atas waktunya siap siang Mas ini. Arya. Udah banyak banget manfaat yang bisa kita ambil, Mhm teman-teman semua. mhm Semoga bisa diimplementasikan. mhm. Oke. Oke, Oke, semoga kita siap. bisa ketemu lagi ya Mas. Amin, siap Buat Mas. teman-teman juga aku berterima kasih karena sudah menonton sampai di detik ini. Mhm. Dukung terus channel kita dengan subscribe, follow, dan juga share ya ke teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.